Kisah Sultan Agung mengislamkan Penanggalan Jawa. Tepat 1 Suro dan 1 Muharram. Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613-1645. Raja Mataram Islam memiliki peranan penting atas diperingatinya 1 Muharram sebagai tahun baru Islam di masyarakat Jawa. Sultan Agung yang semasa kepemimpinannya selalu berusaha keras menyebarkan Islam, telah mengubah sistem penanggalan Jawa dan sekaligus menyesuaikan dengan sistem kalender Komariah atau lunar atau bulan. Modifikasi sistem penanggalan itu dimulai pada hari Jumat Legi 1 Suro tahun Alif 1555 Saka, yakni bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1043 Hijriah atau 8 Juli 1633 Masehi. Sejak itu tahun Saka yang sebelumnya sebagai acuan utama penanggalan masyarakat Jawa digeser dengan sistem penanggalan ala Mataram Islam. Kendati demikian, angka tahun Saka tidak ditiadakan. Setiap 1 Muharram, peringatan Tahun Baru Islam dilakukan bersamaan dengan tradisi malam 1 Suro yang sudah menjadi budaya masyarakat Jawa. Tahun Saka tetap dipakai dan diteruskan. Hal itu dilakukan demi asas kesinambungan, tulis Muhadi Basori dalam buku Penanggalan Islam, Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita. Sultan Agung Hanyokrokusumo yang lahir pada 14 November 1593 itu lahir dengan nama Raden Mas Jatmiko, yang berarti sopan dan rendah hati, adalah seorang Raja Mataram Islam ketiga. Ia menggantikan tahta Raden Mas Jolang atau Panembahan Kerapiak yang wafat. Sebelum penanggalan diubah, masyarakat Jawa terutama di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam sepenuhnya memakai acuan tahun Saka. Kalender Saka atau Jawa merupakan sistem penanggalan yang aturan mainnya didasarkan oleh perhitungan matematis dari fenomena alam. Banyak yang menilai perhitungan penanggalan Jawa lebih rinci. Sistem penanggalan pra-Islam tersebut mengenal siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari dan siklus pekan Pancawara yang terdiri dari 5 hari pasaran, yakni Kliwon atau kasih, Legi atau manis, Pahing atau jenar, Pon atau Palguna, dan Wage atau Krisna atau langging. Penanggalan Jawa menyebut minggu dengan Radit, Senin dengan Soma, Selasa dengan Anggara, Rebo dengan Buddha, Kamis dengan Respati, Jumat dengan Jemuah, dan Sukro dengan Sabtu atau Setu, dengan Tumpak atau Sanisjara. Orang Jawa juga mengenal perhitungan 1 Windu, yakni 8 tahun. Kemudian tahun panjang berumur 355 hari yang disebut Wuntu dan tahun pendek yang berumur 354 hari yang bernama Wastu. Pengubahan sistem penanggalan yang dilakukan oleh Sultan Agung diikuti dengan pengadopsian nama bulan-bulan Islam. Nama-nama bulan Islam dijawakan seperti Suro atau Sura untuk menyebut Muharram yang usianya 30 hari. Kemudian Safar menjadi Sapara, 29 hari. Rabiul Awal menjadi Mulut, 30 hari. Rabiul Akhir menjadi Bakta Mulut, 29 hari. Rajab menjadi Rejab, 30 hari. Sya'ban menjadi Ruah, 29 hari. Ramadan menjadi Poso, 30 hari. Hingga Julhijjah menjadi Besar, 29 atau 30 hari. Orang Jawa juga mengenal istilah penanggalan tahun Alif, 354 hari, tahun Ehe, 355 hari, tahun Dal, 354 hari, tahun Wawu, 354 hari, dan hingga tahun Cimagir, 355 hari. Sebelum menetapkan sistem penanggalan Jawa Islam sehingga 1 Muharram diperingati bersamaan dengan tradisi 1 Suro, Sultan Agung mengalami peristiwa spiritual di Pesarean Sunan Tempayat di Klaten, Jawa Tengah. Sunan Tempayat atau Sunan Bayat
atau Sunan Pandanaran merupakan salah seorang wali penyebar agama Islam di tanah Jawa yang juga murid Sunan Kalijaga. Dalam artikel pengaruh Islam terhadap budaya Jawa, terutama pada abad 19, Profesor Dr. M. Siriclef menyebut pengalaman spiritual itu diperoleh Sultan Agung saat berziarah di makam Sunan Bayat. Peristiwa ziarah Sultan Agung ke pesarian Sultan Bayat berlangsung pada tahun 1633. Disebutkan dalam Babat Niti, secara metafisika Sultan Agung diterima arwah Sunan Bayat. Raja Jawa itu kemudian diperintahkan mengganti kalender Saka menjadi kalender Jawa yang mengikuti aturan Komaria yang berisikan bulan-bulan Islam. Maka sejak saat itu, terciptalah kalender baru yang unik, yaitu kalender Jawa Islam. Peneliti asing Dr. H.J. de Graaf dalam Puncak Kekuasaan Mataram menyebut sejak peristiwa spiritual tahun 1633 itu, keislaman Sultan Agung meningkat pesat, meski sebelumnya juga sangat mematuhi aturan Islam. Tidak lama sebelum wafat, Sultan Agung juga memangkas rambutnya yang itu dinilai sebagai salah satu bentuk keislamannya semakin kuat. Sultan Agung wafat pada tahun 1645 dan dimakamkan di Astana Kesultanan Agung. Dengan SK Presiden nomor 106/TK, /1975, tanggal 3 November 1975, pemerintah Indonesia menganugerahi Sultan Agung dengan gelar Pahlawan Nasional Indonesia.